Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Nurul Hidayah di video Nurul. Kali ini kita akan membahas mengenai pandemi virus corona mengakibatkan pembalikan suatu keadaan. Suatu keadaan yang awalnya normal menjadi yang tidak biasa nih teman-teman. Aku udah merangkumnya menjadi 5 hal. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, itu mengenai PHBS. PHBS yaitu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sekolah kalian pasti sudah diajari nih mengenai PHBS. Mungkin kalian ada yang terlupa. PHBS ini yang paling krusial banget biasanya mengenai cuci tangan. Nah, akhir-akhir ini ketika wabah virus corona ini mulai menerpa Indonesia, kita diwajibkan untuk selalu cuci tangan. Misalnya ketika kita berjabat tangan dengan orang atau ketika kita sedang memegang uang ya. Nah, kita harus cuci tangan. Usahakan cuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik ya. Dan cuci tangannya kalian bersihkan di sela-sela jari sampai ke kuku ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, yang kedua, isu mengenai masker nih teman-teman. Masker ketika terjadi pandemi virus corona ini menjadi langka. Kenapa aku sebut langka? Yang asalnya satu kotaknya dulu aku melihat ya di salah satu online shop itu harganya paling 25.000 sekian berapa gitu dalam satu pak itu. Sekarang mencapai ada yang sampai 250.000 teman-teman. Wow, gimana nggak tuh? Di tengah wabah seperti ini masih ada aja seseorang yang mau mengeruk keuntungan lebih. Aku tuh bingung. Kenapa jadi sampai masker itu sangat melonjak? Semoga saja ya teman-teman kita berdoa ada orang yang berbaik hati membagikan masker tersebut dan kita sama-sama untuk memerangi virus corona tersebut. Kalau kita sakit, ya kita tinggal di rumah saja, jangan berada atau berkumpul di keramaian agar kita itu tidak berpotensi menjadi karier atau pembawa virus ke orang-orang. Kita ini tidak tahu karena kita tidak tes ya. Jangan-jangan kita terkena. Nah, nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Semoga saja tidak. Ya kemudian yang langka nih adalah sanitizer ini. Hand sanitizer ini pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Ketika sebelum pandemi virus corona ini mewabah, aku tuh pergi ke supermarket itu banyak berjejer di rak-rak sanitizer yang mana mereknya terserah. Sekarang, wow, di pengalaman aku pribadi, aku beli hand sanitizer harganya 20 ml itu 20.000 teman-teman. Berarti 10 ml itu harganya 10.000 ya hitungannya. Mahal banget kan teman-teman, kecil banget 20 mili itu. Dulunya kita 20.000 itu dapatnya udah yang agak gedean daripada itu. Lah sekarang, wah, keadaan memang sudah berbanding ya, dari asal normal menjadi sekarang tidak normal. Kemudian nih teman-teman, ada himbauan dari pemerintah mengenai terus berada di rumah atau tetap berada di rumah, stay at home ya biasanya disebutnya. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang baik, kalau dihimbau seperti itu harusnya menuruti pemerintah karena ini untuk kepentingan kita bersama-sama. Kalau kita terus bepergian, bertamasya, ini kan kita ini libur ya, ada beberapa instansi yang diliburkan, seperti anak sekolah, kemudian beberapa pegawai kantor diliburkan. Harusnya kita menjaga untuk tidak keluar rumah dengan berada di rumah terus. Nah, itu kan membuat pemberhentian atau pemutusan rantai dari virus corona.
Kalau kita terus berada di luar, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi saran aku, himbauan pemerintah itu dituruti aja ya. Ini untuk kepentingan kita bersama kok. Nanti setelah pandemi ini berakhir, kita udah bisa bebas. Nah, apa sih hal yang bisa kita lakukan di rumah kira-kira? Kamu bisa banyak melakukan hal-hal di rumah. Kamu bisa, yang pertama deh, kamu bisa kumpul dengan keluarga. Yang tadinya kamu tuh suka keluar rumah, gak betahan di rumah nih, akhirnya kamu dengan sangat terpaksa kamu berada di rumah. Nah, kamu bisa tuh, bisa curhat, yang asalnya kamu curhatnya ke teman, sekarang kamu bisa curhatnya ke orang tua nih teman-teman. Kemudian yang perannya sebagai orang tua, nah, dan baik sebagai istri, baik sebagai suami, nah itu bisa mengasuh anaknya. Ini kan anak kan diliburkan juga sekolahnya, ini kalian bisa membimbing nih anak kalian untuk mengajari, ada tugas-tugas dari guru-gurunya. Dan juga ya, aku sangat meng-aware banget mengenai para orang tua yang nyalahin guru terus mengenai tugas apa sih kerjaan guru nih. Aku bilangin ya, kerjaan guru itu biasanya pasti ngoreksi dari tugas-tugas anak tersebut ya. Jadi guru itu gak hanya ngasih tugas, mereka juga harus ada kerjaannya untuk mengoreksi. Jadi ya kita sama-sama lah, karena ini kan bukan waktunya libur, ini harusnya waktunya sekolah. Jadi waktu sekolah ya belajar. Jadi aku mohon banget ya, anak-anak ketika di rumah itu dibimbing orang tuanya. Dan jangan terlalu menyalahkan guru. Kemudian, apa yang bisa dilakukan nih di rumah selain kumpul dengan keluarga? Kumpul keluarga udah, lalu bisa bersama-sama membersihkan rumah. Nah, kalian bisa cek tuh di dalam rumah kalau ada debu yang menempel ya, debu-debu pokoknya yang jarang kalian bersihkan, jarang terjamah lah ketika kalian itu sibuk. Nah, kalian tahu tidak, debu itu bisa mengganggu pernapasan kalian dan dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Nah, alergi misalnya, kita kan tidak pernah tahu. Aku sendiri ya, kalau terlalu terpapar dengan debu langsung ke hidung, nah tuh aku langsung bersihin. Nah, ketika itu tuh kalian bisa beres-beres rumah, dipergunakan waktunya dengan hal yang positif. Selain itu kalian juga bisa masak. Nah, resep-resep yang kalian simpan di ponsel, di laptop, atau dari teman-teman kalian, atau dari ibu kalian deh, kalian bisa praktekkan, kalian bisa eksperimen, kalian bisa membuat atau mengcombine dari resep-resep tersebut sehingga menjadi masakan yang enak. Nah, daripada beli di luar, ya kan, yang tidak tahu keamanan dan kebersihannya, mending kita buat sendiri. Kita tahu bagaimana proses pembuatannya, kemudian juga sesuai dengan selera kita. Nah, yuk selanjutnya mengenai pembalikan suatu keadaan di nomor 4, yaitu kondisi lingkungan yang berubah nih teman-teman. Kalian tahu nggak kota di Venesia? Nah, kota itu kan terkenal dengan sungainya. Nah, ada air di kanal Venesia, airnya di kanal Venesia itu yang awalnya hilir mudik kapal-kapal kecil membawa wisatawan ya kan, mengelilingi kota Venesia, kini tuh menjadi sepi. Nah, teman-teman, karena kan Italia sendiri merupakan salah satu kota yang terjangkiti wabah virus corona itu lumayan banyak ya teman-teman. Nah, kini kota Venesia itu menjadi sepi. Nah, bahkan airnya nampak bening hingga memperlihatkan ikan-ikan kecil yang berenang nih. Dan mulai loh teman-teman, angsa itu udah berkeliaran. Jadi ekosistem mereka itu rasanya terkembalikan ketika kondisi yang tidak normal ini. Nah, seharusnya kita sebagai manusia, kita tuh harus mencintai lingkungan.
Karena yang tinggal di lingkungan itu bukan hanya kita saja, tetapi juga hewan tinggal di sana serta tumbuhan. Jadi kita ini bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan kita. Jangan sampai bisanya manusia itu hanya merusak tanpa menjaga. Ingat ya, kita hidup di dunia ini tidak hanya kita sendiri, tidak hanya manusia saja. Ada hewan dan tumbuhan. Nih, selanjutnya, yang kelima adalah mendekatkan diri pada yang kuasa. Nah, pada saat pandemi virus corona ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini segera berakhir, teman-teman, agar aktivitas kita tidak terganggu lagi. Lalu kita juga mendoakan para petugas medis nih, teman-teman, jangan lupa, yang berada di garis terdepan. Mereka membela untuk kesembuhan para pasien pengidap corona. Semoga mereka juga tidak terjangkiti. Semoga yang kena virus corona segera diangkat penyakitnya. Semoga semuanya satu dunia damai deh. Tidak ada lagi yang terjangkiti virus corona. Nah, gimana teman-teman pembahasan hari ini? Untuk video selanjutnya, kalian bisa request ya mau video apa. Kalian bisa catat di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kalian menyukai video ini, silakan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya. Dan nyalakan loncengnya ya. Dan sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum.